Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ivan Setiawan dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 4. Di pertemuan saat ini saya akan membahas tentang teori komunikasi. Teori komunikasi itu ada beberapa jenis. Salah satunya itu teori humanis. Teori ini merupakan teori yang dikembangkan setelah teori behaviorisme dan psikoanalisis. Perkembangan teori ini berkembang di pertengahan abad ke-20 dan berkembang pesat pada tahun 1970-an sampai 1980-an. Teori ini muncul akibat adanya reaksi terhadap pandangan deterministik dan pesimis yang didukung oleh behaviorisme dan psikoanalisis. Menurut perspektif humanistik ini, untuk memahami motif dan perilaku seseorang, Anda harus melihat orang itu secara keseluruhan, dan Anda harus fokus pada pengalaman subjektif individu. Teori humanistik psikologi ini menolak behaviorisme dan psikoanalisis karena mereka terlalu deterministik dan juga sering melihat ketidaksadaran, kekuatan naluriah sebagai penentu pikiran dan perilaku manusia. Perilaku manusia tidak terlepas dari psikologi humanistik, yang mana studi ini lebih memandang manusia dari segi fenomenologis. Pendekatan humanistik ini menekankan nilai dari individu dan sentralitas nilai-nilai manusia. Pertumbuhan dan pemenuhan pribadi adalah dasar motif manusia. Nah, setiap individu itu unik. Dan yang penting adalah pandangan subjektif setiap orang dan bukan realitas objektif. Realitas tersebut didefinisikan oleh Little John. Perbedaan utama lainnya antara kaum humanis perspektif dan behaviorisme dan psikoanalisis yaitu penggunaan hewan sebagai subjek penelitian. Kaum humanis tidak akan pernah mempelajari hewan sebagai sebuah upaya untuk menentukan penyebab perilaku manusia, karena manusia adalah makhluk yang sadar dan mampu pikiran, beralasan, dan berbahasa. Peneliti yang paling terkenal dalam menggunakan pendekatan humanistik ini adalah Abraham Maslow. Nah, Abraham Maslow merasa bahwa individu memiliki kebutuhan tertentu. Maslow mengurutkan kebutuhan individu dalam urutan dari terendah hingga tertinggi. Dalam penelitian Maslow, dia menyatakan bahwasannya kebutuhan dasar individu yaitu kebutuhan keamanan, cinta, prestasi, dan aktualisasi diri. Semua kebutuhan yang lebih rendah harus dipenuhi sebelum seseorang dapat memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. Misalnya itu seperti sebuah kebutuhan dasar harus puas sebelum kebutuhan atau pencapaian keselamatan kebutuhan bisa dipenuhi. Nah, salah satu contoh kuatnya itu untuk mengetahui perspektif humanistik ini adalah fokus dengan fenomenologi dan seluruh orang daripada pikiran bahwa sadar yang bisa diamati melalui tingkah laku. Nah, keuntungan lain dari perspektif humanistik ini berasal dari cara yang dipelajari yaitu melalui analisis data kualitatif. Nah, hal tersebut memungkinkan peneliti untuk benar-benar mengerti subjek yang sedang ia teliti dan ia pelajari, dan hal tersebut menghasilkan sesuatu yang sulit untuk menyamaratakan orang lain atau ke populasi yang lebih besar. Tetapi di banyaknya kelebihan itu, teori ini memiliki beberapa kelemahan.
Salah satunya itu kelemahan dari perspektif humanistik ini adalah bahwa beberapa konsepnya itu sulit diukur. Misalnya bagaimana seseorang mengukur self-actualization. Self-actualization itu teori itu tidak meminjamkan dirinya untuk memverifikasi empiris, karena banyak ajaran teori ini tidak jelas dan tidak bisa ditebak. Dan catatan untuk kita semua yaitu perspektif humanistik itu mengabaikan lebih banyak aspek negatif dari sifat manusia. Sekian.